Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milanika dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Akuntansi Syariah. Di sini saya akan membahas dan mereview sebuah jurnal yang berjudul Penerapan Akad Ijarah dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah, guna untuk memenuhi tugas mata kuliah fikih muamalah dengan dosen pengampu Ibu Diah Muminamatul. Baiklah, langsung saja saya langsung mereview sebuah jurnal yang berjudul Penerapan Akad Ijarah dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah, yang ditulis oleh Hamzah Huda bin Ahmad Budi Lakuina, mahasiswa pasca sarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dan dilanjutkan oleh Devianita, mahasiswa pasca sarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo. Dalam jurnal ini diawali dengan abstrak, yaitu abstrak bahasa Inggris dan abstrak bahasa Indonesia. Dengan isinya adalah segala macam usaha yang dijalankan seseorang tidak akan luput dengan akad ijarah atau sewa. Penerapan akad ijarah dalam urusan bisnis berupa sewa tanah, gedung, jasa, dan lain-lain. Dalam urusan bisnis juga sering muncul permasalahan dalam hal akad ijarah, begitu juga di bank syariah. Oleh karena itu, cara menyikapi permasalahan tersebut, jurnal ini secara khusus memberikan solusi dan informasi berupa pemahaman akad ijarah yang dilakukan oleh bank syariah dengan metode analisis deskriptif. Penelitian ini menjelaskan tentang konsep akad ijarah berupa pengertiannya, dasarnya, hukumnya, keharmonisannya, persyaratannya, dan berbagai macam ijarah, bayaran gaji dan sewa, pembatalan dan berakhirnya akad ijarah, retur sewa, dan juga penerapan akad ijarah pada produk bank syariah. Dilanjutkan juga dengan adanya pendahuluan. Isinya adalah manusia adalah makhluk sosial yang tak dapat hidup tanpa bantu orang lain dalam hidupnya. Manusia bersosialisasi dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang termasuk di dalamnya adalah muamalah. Oleh karena itu, muamalah dalam konsep Islam itulah sangat baik karena menguntungkan semua pihak yang ada di dalamnya. Namun jika moralnya manusia tidak baik, maka pasti banyak yang dirugikan satu sama lain. Akhlakul karimah secara menyeluruh harus menjadi dalam muamalah. Dilanjutkan dengan adanya pembahasan. Dalam pembahasan ini adanya pengertian, yaitu ijarah adalah akad pemindahan hak guna suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan membayar rupiah atau upah dan tidak mengubah kepemilikan khas barang tersebut. Lebih singkatnya lagi, dengan ijarah adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Secara etimologi, ijarah berasal dari al-ajru yang berarti al-iwad, penggantian. Dari sebab itu al-sabu dalam konteks pahala dinamai juga al-ajru, upah. Dan menurut Rahmat Syafi'i, ijarah secara bahasa adalah menjual manfaat sewa menyewa kepada hak seorang petani yang mengolah sebidang tanah yang bukan miliknya berdasarkan perjanjian yang ditandatangani antara petani dan pemilik tanah tersebut. Perjanjian tersebut memberikan hak kepada untuk melanjutkan pengolahan tanah sepanjang ia membayar sewa. Kepada tuan tanah dan bertindak selayaknya sesuai syarat-syarat nyewa menyewa. Dan banyak juga menurut istilah lainnya, ada para ulama yang berbeda-beda dalam mendefinisikan ijarah. Antara lain adalah menurut Hanafiyah, akad untuk membolehkan pemilik manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. Kalau untuk menurut Malikiyah, nama bagi akad-akad untuk kemanfaatannya yang bersifat manusiawi dan sebagian yang dapat dipindahkan. Dan untuk menurut Hanabiyah, suatu akad atas manfaat yang bisa sab dengan lafal ijrah dan kara dan semuanya dan semacamnya. Menurut Said Sabiq, ijarah ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantiannya. Selanjutnya adalah dasar hukum ijarah. Dasar hukum ijarah dalam Al-Quran dituliskan Quran surah At-Talaq ayat 6.
Tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah dialak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik-baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Maksudnya adalah berikanlah kepada mereka upahnya sebagian upahnya menyusukan, dan bermusyawarah di antara kalian dengan cara yang baik yang menyangkut hak anak-anak kalian, yaitu melalui permusyawaratan, sehingga tercapailah kesepakatan mengenai upah yang menyusukan. Dan apabila kalian menemukan kesulitan, artinya itu adalah dengan untuk menyusukan, yaitu dari pihak ayah menyangkut masalah upah. Sedangkan dari pihak ibu, siapakah yang akan menyusukannya? Maksudnya adalah menyusukan anak itu semata-mata demi ayahnya dan ibunya. Itu anak itu tidak boleh dipaksa menyusukan. Dalam surah lain adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 233, yaitu dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Ayat di atas telah menjadi dasar hukum adanya sistem sewa dalam hukum Islam. Selanjutnya adalah Quran surah Al-Qasas ayat 26 sampai 27, yang artinya adalah salah seorang dari kedua wanita ia berkata, "Ya bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Berkatilah dia Su'aib, "Sungguhnya aku bermaksud menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua anakku ini atas dasar bahwa kamu bekerja dengan 8 tahun, dan jika kamu cukupkan 10 tahun maka itu adalah suatu kebaikan dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu, dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik." Jadi maksudnya adalah rupanya orang tua itu tidak mempunyai anak laki-laki dan tidak pula mempunyai pembantu. Oleh sebab itu yang mengurus semua urusan keluarga itu hanyalah kedua putrinya saja. Sampai kedua terpaksa mengembala kambing mereka. Di samping mengurusi rumah tangga, terpikir oleh salah seorang putri untuk meminta tolong kepada Musa yang tampaknya amat baik sifat dan budi pekertinya, dan kuat tenaganya menjadi pembantu di rumah ini. Selanjutnya adalah rukun dan syarat. Rukun ijarah menurut Hanafiyah, rukun ijarah ada hanya satu, yaitu ijab dan qabul, yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun ijarah ada 4, yaitu akid, yaitu mujir, siqat, yaitu ijab dan qabul, ujrah adalah uang sewa atau upah, dan manfaat baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja. Dan untuk syarat-syarat ijarah adalah syarat terjadinya akad, yaitu syarat iqa'. Kedua, syarat nafas atau berlangsungnya akad. Ketiga adalah syarat sahnya akad, dan keempat adalah syarat mengikatkan akad adalah syarat luzum. Selanjutnya adalah macam-macam ijarah. Ijarah terdiri dari 2 macam, yaitu ijarah atas manfaat, disebut juga sewa menyewa. Dalam ijarah bagian pertama ini objeknya akadnya adalah manfaat dari suatu benda. Kedua adalah ijarah atas pekerjaan, karena disebut juga upah atau mengupah. Dalam ijarah bagian kedua ini objeknya akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang. Dilanjutkan juga adalah di sini adanya model pembayaran akad ijarah. Terdapat 2 model pembayaran ijarah yang lazim digunakan di industri keuangan syariah, yaitu contingent to performance, pembayaran yang tergantung pada kinerja objek sewa. Contohnya nih,
Andi mengatakan akan memberikan uang sebesar 200.000 untuk seorang yang dapat menemukan gawainya yang hilang tertinggal di kantin. Kedua adalah not contingent to performance, pembayaran tidak tergantung pada kinerjanya. Objek sewa, contohnya Akuan, menyewa mobil selama 1 hari untuk perjalanan ke puncak Bogor dengan sewa Rp 500.000 hari. Apabila ternyata Akuan tidak ke puncak Bogor tapi hanya ke Depok, maka Akuan harus tetap membayar sebesar 500.000 per hari. Selanjutnya adanya pembatalan dalam berakhirnya akad ijarah. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa akad al-ijarah itu bersifat mengikat, tapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat ujur dari salah satu pihak yang berakad seperti ini. Makanya kalau jika terdapat ujur, adanya tidak boleh karena bisa membatalkannya. Salah satu pihak wafat akan atau kehilangan kecepatan bertindak dalam hukum. Menurut ulama Hanafiyah, apabila salah seorang meninggal dunia maka akad ijarahnya batal karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi jumhur ulama juga mengatakan bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta al-mal. Oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad ijarah. Dan menurut ulama-ulama lainnya, menurut Said Sabi al-ijarah, akad menjadi batal berakhir dan bila ada hal-hal sebagai berikut. Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika ditanya penyewa. Kedua, rusaknya barang yang disewakan. Ketiga, rusaknya barang yang diupahkan. Dan keempat, telah terpenuhnya manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan. 5. Menurut Hanafi, salah satu pihak dari yang berakad boleh membatalkan ijarah jika ada kejadian luar biasa seperti terbakarnya gedung, tercurinya barang dagangan atau kehabisan modal. Selanjutnya di sini adalah pengembalian sewa. Jika ijarah telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan. Jika barang itu dapat dipindahkan, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya, dan jika bentuk sewaan adalah benda tetap, ia wajib menyerahkan kembali dalam keadaan kosong. Jika barang sewaan itu tanah, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong dari tanaman kecuali ada kesulitan untuk menghilangkannya. Selanjutnya di sini adalah penerapan akad ijarah pada produk bank syariah. Penerapan akad ijarah pada bank syariah dapat berupa dana talangan haji dan umroh. Sejak 3 tahun terakhir, dana talangan untuk ibadah haji tidak dilaksanakan lagi mengingat terlalu lamanya masa menunggu bagi calon jemaah haji. Produk ijarah yang disediakan hanya untuk ibadah umroh. Produk pembiayaan umroh ini dilibatkan akad ijarah pada transaksinya, yang dimana ini sangat memperhatikan hukumnya secara khusus oleh syariat Islam dari sisi karakter akadnya. Akad ijarah berbeda dengan transaksi jual beli, sifatnya permanen karena pengaruhnya dapat memindahkan kepemilikan suatu barang. Mengenai diperbolehkan sewa menyewa, semua ulama bersepakat bahwa sewa menyewa diperbolehkan. Diperkuat juga 3 dasar hukum Al-Quran, hadis, dan ijma, maka hukum tersebut merupakan sumber penggalian hukum Islam yang utama. Selanjutnya adalah penutup atau kesimpulan. Ijarah adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Atau ijarah merupakan akad memindahkan hak guna manfaat atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau ujrah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Ijarah adalah terbagi menjadi 2, yaitu kegiatan ini sering dilakukan dalam kehidupan saat, yaitu ijarah atas manfaat disebut juga sewa menyewa, dan ijarah atas pekerjaan disebut juga upah mengupah. Hukum asalnya menurut para jumhur ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara berdasarkan Al-Quran, hadis Nabi, dan ketentuan ijma ulama. Landasannya ijma ialah semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membatalkan kesepakatan ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat tetapi tidak dianggap.
Produk pembiayaan umroh pada bank syariah ini melibatkan akad ijarah pada transaksinya, yang dimana ini sangat diperhatikan hukumnya secara khusus oleh syariat Islam dari sisi karakter akadnya. Akad ijarah berbeda-beda dengan transaksi jual beli, yang di dalamnya ada pengaruhnya dapat membedakan kepemilikan suatu barang. Mengenai diperbolehkan sewa menyewanya, semua ulama bersepakat bahwa sewa menyewa diperbolehkan, diperkuat dengan tiga dasar hukum Al-Quran, yaitu adanya hadis, ijma, dan Al-Quran. Hukum tersebut merupakan sumber penggalian hukum Islam yang utama. Dari beberapa dasar hukum di atas dapat dipahami bahwa sewa menyewa itu diperbolehkan Islam karena ada dasarnya manusia senantiasa terbentur yang pada keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu manusia antara yang satu dengan yang lain selalu ada saling terikat. Demikianlah review jurnal tersebut. Jika dalam penyampaian saya kurang atau ada salah, saya mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah SWT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.